Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, sehingga kita masih berkesempatan untuk menambah amal kita sebagai bekal di akhirat nanti. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah pertemuan kita dalam membahas buku Al-Usul As-Salasah sudah memasuki pertemuan yang ketiga, ya. Sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Dan kita malam hari ini insyaallah masuk ke bagian yang keempat, yaitu bagian pokok atau bagian inti dari kitab Al-Usul As-Salasah, yaitu membahas 3 hal yang wajib diketahui setiap muslim. Dalam buku matan ini, ya, di halaman 14, ya. Halaman 14. Dan ini sudah kita katakan bahwa ini adalah bagian utama dari buku ini, ya. Bagian utama dari Al-Usul As-Salasah, 3 landasan pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Baik, langsung saja kita bacakan, ya. Di sini penulis rahimahullahu taala berkata, Rabi'an al-usul as-salasah. Fa idza qila laka mal usul as-salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Apabila ditanyakan kepadamu apa al-usul as-salasah atau 3 hal mendasar yang wajib diketahui oleh tiap-tiap muslim, maka jawablah ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah seorang hamba mengenal Tuhannya, agamanya, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah usul salasah, ya. Pembahasan kita akan memfokuskan pada pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita masuk kemudian ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, faqul, maka jawablah, rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang telah memeliharaku dan seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya. Dia adalah sesembahanku, aku tidak memiliki sesembahan selain Dia. Nah, di sini penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan pokok atau landasan yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Allah adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Kemudian di sini penulis kemudian menyebutkan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan tentang 3 jenis tauhid, ya. Pertama, alhamdu, artinya segala puji. Alhamdu atau pujian ini adalah sifat. Sifat ini kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk ke dalam tauhid al-asma was sifat, yaitu kita menyandangkan nama
dan sifat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk jenis tauhid yang pertama tauhid asma was sifat. Kemudian yang kedua lillahi, milik Allah. Allah adalah nama Tuhan yang kita sembah. Nah, tadi kata lillah, maka ini menunjukkan kepada jenis tauhid yang kedua yang disebut dengan tauhid al-uluhiyah, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jenis tauhid yang kedua. Kemudian yang ketiga, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini isyarat kepada tauhid yang ketiga, yaitu tauhid rububiyah. Karena kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta, mengatur alam semesta, dan memelihara alam semesta dengan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada seluruh alam semesta. Ini namanya tauhid ar-rububiyah. Jadi ayat ini alhamdulillahirabbil alamin mencakup tiga jenis tauhid secara lengkap. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tiga jenis tauhid ya. Kemudian penulis kemudian berkata, wa kullu ma siwallahi alamun. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Alam di sini maksudnya adalah makhluk ya. Dalam ayat Al-Fatihah dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maksud alam di sini adalah makhluk. Selain Allah disebutnya adalah alam ya, atau makhluk. Jadi alam itu nama lain dari makhluk ya. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Nah, di sini ada yang kurang ya. Di terjemahan ini ada yang kurang. Di sini harusnya segala sesuatu selain Allah adalah alam dalam kurung makhluk, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ya, mungkin bisa ditambahkan di bukunya makhluk, koma, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Nah, ini mungkin penulisnya atau terjemahnya kurang mencantumkan kalimat secara lengkap ya, ada kurangan. Intinya adalah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang telah menciptakan seluruh alam, memberikan nikmat kepada seluruh alam, dan saya adalah bagian dari alam tersebut. Artinya saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi saya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya, yang telah memberikan nikmat kepada saya. Dengan apa kita bersyukur? Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini penulis ingin mengatakan bahwa kita adalah salah satu makhluk Allah yang telah diciptakan Allah, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dengan beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan, fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Tuhanmu. Maksudnya bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Apa perantara bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tanda-tanda kekuasaannya dan dengan makhluk-makhluknya. Jadi ada dua untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang kedua, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala atau ciptaan ya. Makhluk artinya ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan Allah artinya adalah makhluk.
Kemudian penulis berkata, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar." Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7, bumi yang 7, serta apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Kemudian dalam ayat lain juga Allah berkata, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. 6 hari atau 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia tinggi di atas arasy. Yughshil laila an-nahar yatlubu hasitha. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Artinya malam mengikuti siang, kemudian siang juga mengikuti malam. Malam dan siang datang silih berganti. Wan nujum musakhkharatin bi amrih. Begitu juga bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallah rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan merintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Artinya dari ayat-ayat ini penulis ingin mengatakan bahwa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua. Pertama, melalui ayat-ayat atau kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semua makhluk Allah bisa menjadi ayat, ya, atau tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ayat di sini adalah ayat kauniyah, ya, karena ayat itu ada dua, ada ayat Qur'aniyah, ayat yang kita baca melalui Al-Qur'an, ada juga ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta. Setiap makhluk, kalau kita merenungkan, memikirkan, kemudian membahas makhluk tersebut dengan perenungan, maka itu akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bahas nyamuk misalnya, kalau kita bahas dengan teliti, maka akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahas apapun makhluk Allah akan menunjukkan bahwa makhluk ini ada yang menciptakan, makhluk ini ada yang mengatur dan sebagainya dan sebagainya. Dan penciptanya, pengaturnya adalah zat yang maha hebat, maha perkasa dan maha luas ilmunya, ya. Tetapi di sini kenapa penulis membedakan antara ayat dengan ciptaan, ya. Nah, di sini penulis membedakan karena ayat tadi itu yang beliau maksud dengan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah adalah sesuatu yang berubah. Karena manusia itu sering memperhatikan sesuatu yang berubah dan tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan sesuatu yang tidak berubah. Setiap hari seperti itu, manusia kurang perhatikan, tetapi sesuatu kalau berubah, maka itu akan diperhatikan oleh manusia, sehingga lebih layak dijadikan sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang dicontohkan sebagai tanda kekuasaan Allah pertama adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Malam itu tidak selalunya malam, ya. Sekarang malam kemudian berangsur-angsur menjadi siang. Siang juga kemudian berubah lagi, berangsur-angsur menjadi gelap dan malam. Artinya terus-menerus berubah. Ketika kita memikirkan kenapa bumi ini ada siang, ada malam, ya kan? Maka kemudian kita berpikir, oh, kalau siang kita berusaha bekerja, malam memang Allah memang seperti itu, diciptakan gelap, sepi agar kita bisa istirahat dan sebagainya. Ketika kita memikirkan itu, maka kita akan kesimpulan bahwa
Bumi ini ada yang menciptakan, bumi ini ada yang mengatur, dan pengaturnya adalah maha hebat, maha segalanya. Akan menumbuhkan keimanan bahwa pencipta itu ada, ya. Bahwa pencipta siang dan malam adalah zat yang maha hebat, maha sempurna, yang luas ilmunya. Maka kemudian penulis mengatakan ini adalah di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dicontohkan lagi wasyamsu, matahari. Matahari juga berubah. Ketika matahari muncul di pagi hari warnanya apa warnanya? Oranye ya, oranye. Kemudian naik sedikit warnanya jadi kuning, naik lagi jadi putih. Kemudian dia turun lagi di arah barat warnanya oranye, kuning, oranye kemudian hilang. Artinya kalau manusia memikirkan itu, matahari bergerak, berubah berarti ada yang merubah, hanya ada yang menggerakkannya. Dan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga al-qamar, bulan. Bulan ketika dia muncul pertama kali dalam bentuk bulan sabit, kecil. Kemudian membesar jadilah purnama. Setelah purnama kemudian mengecil, kemudian hilang. Nah, ketika bulan yang benda mati seperti itu bisa berubah-ubah dalam pandangan mata kita, artinya ada yang merubah, ada yang menggerakkan, ada yang merubah sehingga terlihat seperti itu dalam pandangan mata kita. Tidak mungkin bergerak dengan sendirinya, maka ini menunjukkan adanya penciptanya dan adanya yang mengatur hal-hal tersebut. Maka dikatakan bahwa ini adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan antara ayat dan makhluk, ayat ini adalah khusus untuk sesuatu yang berubah. Karena manusia akan memperhatikan sesuatu yang berubah daripada sesuatu yang tidak berubah, ya. Sesuatu yang rutinitas justru tidak diperhatikan oleh manusia, ya. Nah, ini terkait dengan apa namanya? Tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana cara kita mengenal Allah dengan makhluknya dan dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga berkata, "War-Rabbu huwal ma'bud." Yang dimaksud dengan Rabb atau Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Tuhan adalah apa yang kita sembah. Ketika kita menuhankan Allah, artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 21, dikatakan oleh para ulama bahwa ini adalah panggilan yang pertama di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi Al-Qur'an kan dimulai dari surat Al-Fatihah. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Nah, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 Allah tidak memanggil siapapun, ya. Belum ada panggilan kepada siapapun. Muncul panggilan pertama kali dalam ayat Al-Baqarah 21. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini juga menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini tidak hanya ditujukan kepada bangsa Arab, tidak hanya ditujukan kepada orang Islam, tetapi untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas", wahai manusia. Makanya sebenarnya orang-orang kafir juga perlu membaca Al-Qur'an, ya. Kita bacakan Al-Qur'an kepada orang-orang kafir agar mereka mendengar bahwa Tuhan kita memanggil mereka, ya, memanggil kita dan juga mereka, bukan hanya orang-orang Islam. Nah, kemudian di ayat 21 dan 22 Allah berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an wa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan dia yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu
Maksudnya bumi yang bulat ini terlihat dalam pandangan mata kita seperti sesuatu yang dihamparkan, saking besarnya bentuk bumi. Dan langit sebagai atap, ya, langit sebagai atap artinya Allah jadikan langit di atas kita yang menaungi kita. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, bahwa kamu mengetahui. Nah, tadi dikatakan panggilan pertama, ya ayuhan nas. Kemudian di ayat 20 tadi juga ada perintah yang pertama, ya. Dari mulai awal Al-Quran belum ada perintah satupun bagi kita. Perintah secara langsung belum ada. Nah, perintah pertama dalam Al-Quran ada dalam ayat 21. Ya, Allah berkata, "U'budu rabbakum." Sembahlah Tuhan kalian. Jadi menyembah Allah inilah perintah pertama yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan inilah memang tujuan diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja, ya. Menunjukkan pentingnya beribadah kepada Allah karena inilah perintah pertama kali yang Allah tujukan dalam Al-Quran. Begitu juga dalam ayat 21 ada larangan pertama, ya. Kalau tadi perintah pertama menyembah Allah, ada juga larangan pertama. Jadi dari awal Quran belum ada larangan. Sampai Al-Baqarah 22 baru ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Ini adalah larangan berbuat syirik, ya. Jadi larangan pertama yang Allah berikan di dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik, ya. Ini menunjukkan larangan yang terbesar, ya. Karena pertama kali Allah melarang berbuat syirik, ya. Sedangkan perintah adalah perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tauhid dan kemudian menjauhi syirik, ini adalah perintah dan larangan yang pertama dan utama dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian penulis meneruskan, qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Artinya siapakah yang layak kita sembah, siapakah yang layak kita ibadahi adalah zat yang telah menciptakan alam semesta. Siapapun itu tidak layak kita sembah kalau dia tidak menciptakan alam semesta, tidak menciptakan kita, tidak memberikan kenikmatan kepada kita. Ini adalah syarat agar sesuatu bisa disembah, ya. Dan hanya Allah saja yang memenuhi syarat tersebut, ya. Karena tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi kita rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Ibnu Katsir menegaskan bahwa tidak boleh bagi kita untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala karena selain Allah tidak ada satupun yang layak untuk disembah. Kemudian penulis melanjutkan membahas tentang macam-macam atau jenis-jenis ibadah, ya. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam wal iman wal ihsan. Contohnya adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi agama kita ini agama Islam. Nah, dalam Islam juga ada istilah Islam. Islam itu apa artinya? Islam artinya berserah diri, ya. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga telah mengenal rukun Islam, ya. Ada berapa rukun Islam? 6, ya. Atau 5? 5, ya. Alhamdulillah. Rukun Islam yang pertama syahadah, ya, mengucapkan syahadat. Yang kedua Islam. Yang ketiga zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Rukun Islam artinya seorang muslim harus mengerjakan lima perkara ini, ya.
kecuali kalau tidak mampu ya. Kalau tidak mampu misalnya haji tidak mampu gugur ya. Tetapi kalau dia mampu maka dia wajib mengerjakan 5 rukun Islam ini. Kemudian iman. Iman kita juga sudah belajar rukun iman ada 6 ya. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar atau takdir. Artinya kalau kita perhatikan nih, iman itu lebih ke arah keyakinan ya, keyakinan. Sedangkan Islam lebih ke arah perbuatan yang terlihat ya. Salat, syahadat, orang terlihat ketemu mengucapkan syahadat. Salat, zakat, puasa, haji terlihat ya. Disebutnya Islam. Ketundukan kepada Allah yang melalui anggota badan, terlihat oleh semua orang. Kalau iman ini tidak terlihat ya, karena iman itu letaknya di hati. Maka apa namanya? Islam, iman, kemudian ada yang ketiga, ihsan ya. Ihsan ini artinya dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Kita menyembah Allah seakan-akan kita melihat Allah langsung ya. Bayangkan misalnya kita bisa melihat Allah langsung di depan kita, apakah ibadah kita bagus atau jelek? Ya, bagus atau jelek? Bagus kan? Seorang anak misalnya disuruh sholat oleh ibunya, ibunya ada di depan dia, kira-kira anaknya akan bercanda enggak? Enggak kan? Karena ada ibunya di sana, dia ngelihat ibunya. Maka Nabi berkata, kita harus beribadah kepada Allah seolah-olah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat seolah-olah Allah ada di depan kita ya. Itulah tingkatan ibadah yang paling tinggi ya. Jadi orang yang imannya sudah kuat, dia akan melihat seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam keseharian nih, ada orang yang kesulitan, maka dia melihat Allah di situ. Maksudnya apa? Ada pahala Allah di situ. Dia akan langsung membantu. Karena kalau saya membantu, Allah akan balas. Allah akan beri saya pahala. Ada orang kelaparan, maka dia melihat Allah di situ. Dia akan bantu orang itu karena dia akan mendapatkan pahala di situ. Dan seterusnya. Ini adalah tingkatan yang tertinggi yaitu kita melaksanakan ibadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita sangat bagus ya, seakan-akan melihat Allah secara langsung. Tetapi kalau kita tidak mampu seperti itu ya, kita mungkin tidak mampu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi kemudian memberikan pilihan yang kedua yaitu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita tidak bisa menghadirkan perasaan seperti itu, perasaan seolah-olah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, maka hadirkan perasaan bahwa Allah melihat kita. Maksudnya, kalau yang tadi kita beribadah kepada Allah dengan apa namanya? Mengharap rahmat Allah, mengharap bertemu dengan Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang maka kita beribadah kepada Allah karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala, takut neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada barang yang bukan milik kita, kita niat hati mau mencuri, maka ingat Allah melihat kita. Kalau saya mencuri, maka saya akan dihukum di neraka misalnya. Nah, inilah jenis yang kedua. Lebih rendah daripada yang tadi ya. Karena yang tadi itu lebih tingkatan yang lebih tinggi. Bahwa dia mengharapkan apa namanya? Sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu namanya ihsan. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Diajarkan oleh Jibril ya. Jadi Jibril datang kemudian dia bertanya tentang iman, Islam dan ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang tadi itu. Iman begini, Islam begini dan ihsan juga begini. Kemudian Jibril mengatakan, "Shadaqta, kamu benar ya." Kemudian Nabi menjelaskan bahwa orang tersebut yang datang itu adalah Jibril alaihissalam, adalah malaikat. Itu secara singkat ya dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis melanjutkan di antara jenis ibadah yang lain, wa minhu ad-du'a wal khauf war raja wat tawakkul war raghbah dan seterusnya ya. Di antara lagi adalah doa khauf atau takut, raja berharap, tawakal artinya kita menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha ya. Kita berusaha dulu, kemudian setelah usaha kita maksimal baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, gagal atau tidaknya serahkan terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raghbah. Raghbah ini berharap amalnya diterima. Berharap
sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, namanya raghbah. Ini juga ibadah. Ada juga rahbah, cemas amalnya ditolak, ya, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaannya. Khusyuk, khasyah atau takut, inabah, tobat, isti'anah, minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan dari gangguan setan, istighosah, minta pertolongan saat genting, menyembelih, bernazar, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Ya, ini insyaallah nanti akan dibahas per poin ya, nanti dibahas per poin oleh penulis. Ini secara umum dulu, kemudian penulis akan menyebutkan dalil-dalilnya secara rinci dan kita pun nanti akan bahas secara rinci masing-masing. Kemudian penulis mengatakan dalilnya adalah wa dalil qauluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwa masjid-masjid adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Dan ayat ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa maksud dari kata masjid, ada yang masih ingat? Pertama masjid, yang kedua apa? Ada yang masih ingat gak? Maksud masjid di sini pertama masjid seperti ini, yang kedua ada yang masih ingat apa? Hah? Apa? Tempat sujud ya, atau anggota badan yang digunakan untuk bersujud ya. Benar. Yang ketiga apa? Satu lagi makna masjid. Bumi ya. Bumi sebagai tempat sholat. Artinya masjid di sini adalah masjid, dan bahwasanya sesungguhnya masjid, anggota badan yang kita gunakan untuk bersujud atau bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka jangan beribadah di bumi, di masjid, atau menggunakan anggota badan ini karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Dulu pertemuan sebelumnya fokusnya ke kata masjid. Nah, sekarang fokusnya ke kata doa ya. Janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata berdoa ini bisa memiliki dua makna ya, dua arti. Doa itu, arti yang pertama disebutnya doa mas'alah atau doa dalam artian meminta ya. Sebagaimana kita pahami doa ya minta kan, kita minta kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh dan seterusnya. Ini namanya doa masalah, doa yang artinya meminta melalui ucapan, melalui mulut ya. Itu namanya doa masalah. Yang kedua ada juga doa itu artinya adalah ibadah ya. Jangan berdoa maksudnya jangan beribadah. Kenapa doa disebut beribadah? Atau kenapa ibadah disebut doa? Ya, karena ketika seseorang beribadah, hakikatnya dia sedang berdoa ya. Kita misalnya sholat, kalau ditanya kenapa kita sholat? Apa jawabannya? Doa apa? Minta apa? Ketika kita sholat, puasa, zakat, haji, kenapa kita melakukan itu semua? Hanya dua kan? Satu, ingin pahala dari Allah. Yang kedua, takut apa? Takut dosa, takut disiksa. Artinya seolah-olah kita mengatakan ketika kita sholat nih, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah ampuni saya, tolong jangan masukkan saya ke dalam neraka dan masukkan saya ke dalam surga. Seolah-olah berbicara dengan seperti itu, tetapi yang berbicara bukan mulut tetapi apa? Anggota badan ya. Seperti itu, seolah seperti itu. Maka ibadah disebut juga doa ya. Maka dalam ayat ini jangan berdoa kepada selain Allah, maksudnya dua. Jangan meminta kepada selain Allah, yang kedua jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, doa dalam artian ibadah ya, itu jelas tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang beribadah untuk atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah melakukan syirik ya, sudah syirik dan keluar dari Islam ya. Ini namanya sudah murtad kalau orang muslim. Nah, mengenai minta ya, minta ini apakah hanya kepada Allah saja atau boleh kepada yang lain? Minta. Boleh gak minta kepada selain Allah? Hah? Boleh kan? Nah, ini di sini ada perbedaan. Kalau meminta ini boleh juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beribadah enggak, ya. Beribadah kepada selain Allah ini adalah kesyirikan, murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau meminta boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi nanti ada syaratnya. Ada syarat ketika meminta kepada selain Allah itu dibolehkan. Syarat yang pertama ya, ada 4 syaratnya.
Yang pertama adalah orang yang kita mintai itu hidup, masih hidup. Nah, kalau orang yang kita minta sudah mati, sudah meninggal, nggak boleh ya. Di sana ada kuburan wali orang soleh, kemudian kita datang ke situ minta kepada wali tersebut, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tersebut sudah nggak bisa mengabulkan permintaan kita. Orang yang sudah meninggal, gimana mau menolong kita kan? Nah, itu pertama, orangnya harus masih hidup. Yang kedua, orangnya harus hadir di depan kita. Artinya kita tidak boleh meminta kepada orang yang nggak ada gitu. Kita meminta ya Muhammad, ya misalnya ya Sulaiman, tapi orangnya lagi di Surabaya misalnya. Itu nggak boleh, kecuali pakai telepon ya, baru boleh. Karena telepon itu seolah-olah ada apa namanya di depan kita ya dengan teknologi. Ini maksudnya nggak pakai telepon, nggak pakai apa-apa, nggak pakai alat komunikasi. Kemudian kita meminta kepada orang tersebut ya. Ini juga nggak boleh. Ini haram ya, karena orang tersebut tidak bisa mendengar ya. Kecuali tadi pakai telepon, pakai video call ya, dan seterusnya itu nggak apa-apa. Yang ketiga, orang yang kita minta itu mampu melaksanakan permintaan kita. Kalau nggak mampu ya nggak boleh kita minta sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan oleh orang tersebut ya. Bahkan kalau kita meminta kepada seseorang suatu permintaan, dan suatu permintaan ini hanya bisa dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirik ya. Misalnya kita minta kepada orang, "Wahai fulan, selamatkan saya dari neraka." Ya kan, misalnya gitu. Ah, ini berlebihan. Karena nggak ada orang yang bisa menyelamatkan kita dari neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. "Wahai fulan, tolonglah saya nanti masukkan ke surga." Nah, memang siapa dia ya kan? Sesoleh apapun kita tidak bisa menetapkan orang surga atau neraka ya. Makanya hal-hal yang seperti ini yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah meyakini bahwa yang kita mintai tolong itu hanyalah sebagai perantara saja. Sedangkan yang menolong yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke dokter untuk mengobati penyakit kita, maka datang ke dokter adalah sebagai perantara saja. Dokter ini adalah perantara saja. Sedangkan yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Dokter pun kadang-kadang tidak bisa menolong ya. Dokternya hebat, ternyata pasiennya meninggal. Sama kayak di film-film tuh ya, biasanya meninggal udah film-film ya. Gak bisa mengobati pasiennya gitu kan. Nah, ini juga empat ya, empat apa namanya syarat agar kita bisa meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira Isa jam berapa nih? Sudah masuk atau belum? Belum ya? Udah? 2 menit lagi ya? Nah, kemudian ini ya, kita mengatakan bahwa ini perbuatan syirik, kemudian apa namanya, ini perbuatan syirik akbar, syirik kecil dan seterusnya. Kita ini sedang menghakimi perbuatan ya, bukan menghakimi orang, bedakan ya. Perbuatan ini meminta kepada seseorang adalah syirik besar misalnya. Ini adalah kekafiran. Ini kita sedang menghakimi perbuatan, bukan memvonis orang ya. Jadi bedakan, karena nanti kita jangan tiba-tiba kemudian ada orang, kita lihat nih, ada orang kemudian melakukan perbuatannya kemudian dia langsung vonis, "Ente kafir." Anda gak mau lagi bertemu dengan ente, itu gak boleh salat dengan, nah itu gak boleh, itu vonis kepada orang. Kita ini memvonis perbuatan ya. Adapun vonis kepada orang itu nanti ada ranahnya sendiri, bukan ranah kita, itu adalah ranahnya para ulama ya. Para ulama lah yang berhak menentukan bahwa si fulan sudah kafir, keluar dari Islam, si fulan belum kafir dan seterusnya ya. Kita hanya di sini belajar bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah bisa menjerumuskan kita ke dalam kekafiran, kesyirikan dan seterusnya ya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, berkaitan dengan sebab, maka sebab itu atau perantara ya, perantara sesuatu itu ada dua ya, ada perantara yang bersifat material ya, bersifat materinya ada seperti misalnya obat ya. Obat itu perantara kesembuhan. Agar kita sembuh kita harus minum obat ya. Tapi
kita yakini obat ini sebagai perantara saja, bukan wasilah ya, bukan yang menyembuhkan kita ya. Kalau kita meyakini bahwa obat ini yang menyembuhkan bukan Allah, yang menyembuhkan adalah dokter, bukan Allah sama sekali, maka ini yang masuk ke dalam syirik ya, bukan syirik kecil tapi syirik akbar ya, syirik besar. Jadi kita harus meyakini yang menolong, yang menyembuhkan, yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ini adalah sebagai sebab, sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, kalau meyakini bahwa itulah yang menolong, maka itulah sebagai syirik akbar. Ada juga orang yang meyakini sesuatu yang bukan sebab dianggap sebagai sebab gitu kan. Nah, ini syirik asghar ya, syirik kecil ya. Misalnya ada orang, misalnya agar doanya pengen dikabulkan, dia datang ke kuburan si anu gitu kan. Nah, dia di kuburan si anu itu berdoa kepada Allah, tetapi dengan apa, meyakini bahwa kuburan ini sebab doa dia diterima. Apakah ini syirik akbar atau syirik asghar? Nah, akbar atau asghar? Besar atau kecil? Asghar ya. Kalau akbar itu dia berdoa kepada penghuni kuburan. Adapun kalau dia berdoa kepada Allah di kuburan, nah dia doanya kepada Allah tetapi dia berdoanya di kuburan, meyakini kuburan ini apa namanya sebab dikabulkannya doa, maka itu syirik kecil ya, syirik asghar. Kalau syirik besar tadi langsung berdoa kepada penghuni kuburan, wahai penghuni kuburan, ampuni dosa saya dan seterusnya. Ini baru syirik apa namanya besar ya. Sudah belum? Sudah ya. Baik, kita mungkin apa namanya break dulu ya untuk mendengar azan. Tafadhol. Nah, kemudian di sini penulis mengatakan barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia seorang musyrik lagi kafir atau batal keislamannya. Ini yang apa namanya beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Nah, di sini dikatakan orang yang menyembah Tuhan selain Allah, di belakangnya dikatakan orang-orang kafir ya. Artinya orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang kafir dan dia di akhirat la yuflih, tidak akan beruntung. Maksud tidak beruntung apa? Tidak akan masuk surga, artinya masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Kemudian di sini juga dikatakan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah intisari dari ibadah. Artinya doa ini intisari dari ibadah. Semua ibadah intinya adalah doa ya. Intinya adalah doa. Bahkan ibadah itu sendiri tadi sudah kita katakan hakikatnya adalah doa ya. Salat, puasa, haji sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa kita atau agar Allah memberikan kita pahala, memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga disebutkan dari lain, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Niscaya akan aku ijabah, aku jawab doanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, di sini dalam bahasa Arabnya dikatakan, pertama Allah mengatakan berdoalah kepadaku, ya kan? Kemudian Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mau menyembahku, di sini berdoa kepadaku ya. Padahal di sini ini udah masuk tafsir ya. Sedangkan tekstualnya siapa yang tidak mau beribadah kepadaku. Di awal mengatakan berdoalah kepadaku. Kemudian Allah melanjutkan siapa yang tidak mau beribadah kepadaku. Artinya apa? Artinya doa adalah ibadah, ya. Nah, di sini berdoa kepadaku sudah masuk tafsir ya. Jadi di sini ada terjemah tafsiriyah ya. Artinya berdoa itu ada pada disebut dengan ibadah ya. Karena tadi sudah kita katakan doa itu ada dua, ada doa beribadah, ada doa meminta ya. Dan berdoa bagian dari ibadah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak berdoa dikatakan sebagai orang yang sombong ya, orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita misalnya kita berusaha keras ya, dapat harta, dapat rezeki, kalau kita tanpa berdoa seolah-olah yang kita dapatkan adalah dari diri kita ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya, satu atau dua pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan cukupkan sampai sini ya. Ini pembahasan tentang doa, kemudian nanti pada pertemuan selanjutnya kita masuk jenis ibadah yang selanjutnya, yaitu tentang khauf ya, tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.